Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Shadaqallahul azim. Habis kumur-kumur, lanjut kemudian yang rukun. Apa itu Ustaz? Yaitu membasuh wajah. Nah, baru ke ayat tadi kita. Jadi kata Allah, idza kuntum ilas shalah, apabila seseorang yang ingin mendirikan salat, diperintahkan wudu. Apa? Fagsilu wujuhakum. Nah, Bu, seperti yang tadi sampaikan tadi, kita ini kadang-kadang berwudu itu yang penting basah. Ya, apalagi kalau kupinai anak-anak SMP yang baru masuk ini kelas 7, apa diperhatikan? Nah, itulah Bu. Yang penting bagus, lanjut deh. Ya, yang penting kalau dijenguk gurunya, kepala agak basah, kaki basah, tangan basah. Cuma caranya tidak benar. Nah, sekarang ibu-ibu harus paham dulu makna-makna dari wajah, kepala, kaki, itu harus paham dulu sehingga ibu-ibu paham betul mana batasan-batasannya. Ya, ketika kita diperintahkan oleh Allah, "Fagsilu wujuhakum", basuhlah wajahmu, maka kita yang paham dulu mana batasan wajah. Jadi kata para ulama, yang namanya wajah itu adalah sesuatu yang nampak dari depan. Jadi yang kalau kita minta ibunya, kalian inilah yang namanya batasan wajah. Jadi kalau nak diukurnya, mulai dari tumbuh rambut di pucuk ini sampai ke bawah dagu. Ustaz, aku sampai bawah dagu? Karena untuk laki-laki ada jenggot. Ibu-ibu ada jenggot kan? Aku ada ibu-ibu jenggot di sini. Nah, sedangkan jenggot itu waktu membasuh wajah bagi laki-laki termasuk bagian yang harus dibasuh di sela-sela malahannya, maka batasannya adalah sampai di bawah dagu. Nah, adapun yang kiri kanan ini batasannya dari pangkal telinga kita yang ini sampai ke telinga yang kiri. Nah, maka inilah yang namanya wilayah wajah. Kalau kita membasuh wajah itu tidak total keseluruhannya, maka saat itu bisa dipastikan wudunya tidak sah. Jadi kalau dia cuma sampai pipi, kepuk, ya kan? Yang penting basah tadi, maka tidak sah. Oleh karena itu yang namanya membasuh itu, Bu, harus diratakan. Paham ya? Kalau ibu-ibu basuh baju, ya basuh baju ya. Nah, berarti seluruhnya kan? Nah, tidak sebagian dari baju itu saja. Maka ketika ada perintah basuh, berarti menghendaki keseluruhannya harus terkena air wudhu. Makanya kalau wudhu ketika mencuci wajah ini, Bu, diusap. Nah, pakai kedua tangan tadi. Ya, pastikan seluruh air tadi itu merata ke seluruh bagian wajah. Kalau layaki 2 kali, 3 kali cukup. Oke, paham Bu ya di situ ya? Nah, lanjut kemudian setelah famsahu ru'usikum, cara yang selanjutnya adalah wa arjulakum wa aydiyakum ilal marafiq. Perintahnya masih sama, famsahu, ya, yaitu apa?
basuh. Nah, jadi perintahnya tetap masih basuh tangan ilal marafiq sampai siku-siku. Jadi batasan tangan kita ini cuma sampai siku-siku, Bu. Ya. Nah, yang patut ibu-ibu perhatikan ketika kita berwudu, tangan kita ini kan terdiri dari dua bagian. Bagian ujung, bagian dalam. Jadi waktu saat kita membasuh tangan itu pastikan dua bagian ini terkena galo. Jadi jangan ngecak ya. Nah, itu deh. Khawatir nanti ada bagian itu yang tidak terkena air wudu, maka sangat disunahkan ketika membasuh tangan itu harus diratakan pakai tangan sebelahnya. Jadi di bawah air itu, di bawah pastikan bagian luar ini kena galo sampai siku, lah bagian dalam ini juga kena galo sampai siku. Termasuk tangan-tangan ini sela-selanya harus kena air galo. Ya, caranya sama, kita cuci tangan tadi di sela-sela sungguh-sungguh dengan menggunakan air tadi. Nah, ada yang menarik di sini, Bu. Ya, apa yang menariknya? Di sini ada pembatasan menggunakan kata ilal marafiq. Berarti ketika kita membasuh tangan ini menghendaki awal dan menghendaki akhir. Menurut kalau dalam kata sampai ke siku-siku berarti awalnya di mana, Bu? Berarti ujung jari. Sampai ke siku-siku berarti ujungnya siku-siku. Paham ya? Berarti memulainya itu dari ujung jari. Pernah tidak Ibu lihat ada orang yang berwudunya dari siku-siku dulu? Banyak. Apalagi pakai keran sehingga dengan itu ya kan? Nah, di dalam kalimat ini kalau ada kata ilal marafiq berarti menunjukkan batasannya sampai di situ dan menghendaki ada awal ada akhirnya. Nah, jadi Bu, berarti yang paling afdol itu adalah mencuci tangan diawali dari ujung-ujung jari kemudian dialirkan sampai ke siku. Oke, bisa Bu ya? Dipahami ya? Nah, di sini ada kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang yang berwudu ketika mencuci kedua tangannya. Apa kesalahannya? Adalah menyelang-nyeling tangan ketika berwudu. Apa maksudnya menyelang-nyeling itu, Bu? Waktu dia cuci tangan kanan, selesai satu kali, dia pindah ke tangan kiri satu kali. Lalu pindah lagi ke kanan lagi untuk yang kedua kalinya. Cuci tangan selesai dua kali, pindah lagi dia ke tangannya kiri. Habis itu pindah lagi ke tangan yang kanan untuk yang ketiga kali, pindah lagi untuk yang ke kiri 3 kali. Maka kata ulama, cara seperti ini termasuk kesalahan orang ketika berwudu. Yang betul yang mana, Ustaz? Yang betul itu selesai kemudian yang tangan kanan ini 2 atau 3 kali lalu baru pindah ke tangan sebelah kiri. Oke, ya. Jadi bisa paham dulu ya urutannya. Nah, jadi ketika kita sudah memastikan kedua tangan sudah dibasuh betul sampai ke siku, kalau sampai ke siku berarti kurang boleh tak? Kalau katanya ilal marafiq sampai siku-siku, begitu kita berwudu kurang. Tidak sampai siku-siku, sah tak wudunya? Tidak sah, karena tidak sampai batasannya. Sekarang kalau lebih, nah, boleh tak lebih? Hah? Boleh. Ya, boleh, tapi jangan berlebihan. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i boleh dilebihin dikit untuk hati-hati, khawatir kalau tidak sampai ke siku. Tapi tadi jangan berlebihan. Ujiku tadi sampai ke keleknya pulau lantaknya ya. Nah, itulah berlebihan. Tuh wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian yang rukun yang selanjutnya adalah wa usahu bi ru'usikum. Nah, Bu, ada yang menarik di lafaz ini. Allah mengganti famsahu menjadi Allah mengganti kata membasuh
dirubah menjadi wamsahu, artinya menyapu. Bu, kalau boleh saya tanya, ibu-ibu yang gawean tiap hari ini hampir nyapu, nyapu itu Bu sama dah dengan itu mencuci. Aktivitas nyapu itu kan ini aja Bu. Oke, tidak seperti kalau kita nyuci di papan cucian itu ya. Nah, hal ini ternyata kata para ulama, kenapa pas waktu kepala perintahnya dirubah? Ya, tidak lagi mencuci, tidak lagi membasuh, tapi menyapu. Nah, di sini berarti ya ada sesuatu yang berbeda saat kita menyapu kepala. Nah, oke, di mana letak perbedaannya? Yang pertama adalah jumlahnya. Ternyata waktu kita menyapu kepala itu cukup dilakukan dengan satu kali. Karena kata para ulama tidak ditemukan dalil hadis Nabi pernah melakukan menyapu kepala itu lebih dari satu kali. Berarti Rasulullah selalu melakukannya hanya satu kali. Nah, seperti apa yang namanya menyapu itu? Ya seperti orang menyapu ke depan, ke belakang, gitu ya. Nah, di situ dicontohkan oleh para ulama bahwa ketika kita menyapu kepala itu airnya dibuang. Beda kan kalau di wajah bertepuk gitu, ya. Netes galau banyak tadi. Begitu dengan tangan tadi dilapur kan, sebanyak telapak tangan dilapur banyak. Tapi pas kita mau menyapu kepala, airnya malah dibuang. Jadi bukan berarti air setelapak tangan dilapur basah galau, ya. Jadi cukup itu dibuang, yang penting telapak tangannya basah. Lalu kata Rasulullah, letakkan di pangkal rambut, lalu ditarik ke belakang sampai ke pundak, kemudian balik lagi ke depan, langsung menyapu menggunakan telinga. Nah ingat Bu, telinga itu tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kan yang disebutkan itu adalah kepala. Kuping kita dua kiri kanan ini masuk bagian kepala atau bukan? Malah, ya kan? Maka telinga itu tidak disebutkan karena tanpa disebut telinga sudah masuk wilayah kepala, ya. Nah, untuk tata cara lengkap yang pernah kami pelajari itu seperti ini Bu, boleh ya? Nah, jadi begitu air tadi kita ambil, airnya dibuang, telapak tangannya basah, maka diletakkan di bagian depan, tarik ke belakang sampai ke punuk, dibalikkan lagi ke depan, langsung telinga. Sekali itulah, tidak dilakukan 2 kali maupun 3 kali. Nah, waktu di telinga caranya adalah memasukkan 2 telunjuk ini ke dalam lubang telinga, lalu ibu jari ini menjepit dari bawah, kemudian ditarik ke atas. Tuh. Ya? Kira-kira bisa Bu? Sulit ya? Nah, baik. Itu lebih bagus untuk yang laki-laki. Nah, untuk ibu-ibu kan rambut ibu panjang. Dan kenapa? Betul ya. Nah, tentu kita punya banyak imam mazhab yang dimana untuk dalam hal-hal tertentu tidak mesti seperti yang saya praktekkan tadi. Tapi untuk suami, anak ibu yang laki-laki itu kalau bisa diajarkan seperti yang tadi saya praktekkan, ya. Karena menurut hadis Abdullah bin Zaid dan juga hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi mencontohkan seperti itu. Lalu Utsman pun bersaksi bahwa ini adalah tata cara wudhu Nabi. Jadi maksudnya itulah Nabi itu kalau berwudhu ketika menyapu kepala. Nah, untuk ibu-ibu, ini ada beberapa kasus yang menyebabkan ibu-ibu boleh tidak seluruhnya. Contoh, ibu-ibu ini pengajian kan, pakai jilbab, berwudhu pas apa namanya? Pas hari asar. Kan tentu apalagi di tempat-tempat wudhu yang umum tidak tertutup, kan ibu tidak mungkin buka jilbabnya. Maka dalam kondisi seperti itu ibu-ibu boleh hanya membasuh bagian
depan baik. Jadi tidak sejak pagi yang dibukanya tadi, ya boleh. Bahkan Bu, yang Allah berikan kemudahan itu, musab pucuk jilbab bayi itu sebenarnya sah, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, seperti orang yang sedang perjalanan jauh, lalu dia ketika kaki musab sepatunya Pak, kakinya tidak dibasahi, jadi tetap bersepatu, asal sepatu tadi tidak terkena najis, diusap di bagian atasnya saja, boleh dia sholat. Nah, ini ada hal-hal yang di luar ketentuan, tapi itu dicontohkan oleh Nabi kita. Itu hanya sekedar pengetahuan saja. Nah, jadi kepala seperti itu melaksanakannya cuma satu kali. Lantas kemudian apa setelah menyapu kepala? Lalu Allah ganti lagi katanya, kalimatnya. Ingat ya, saya sebutkan ya. Idza kuntum ila shalah fasilu. Artinya cucilah, ya, cucilah wajah. Begitu tangan masih wa aydiyakum ila marafiq, masih pakai kata cuci. Begitu kepala berubah kan? Wamsahu, bukan falsilu, wamsahu, sakulah ke kepala. Begitu kaki berubah lagi, falsilu, warjulakum ilal ka'bain. Mutu lagi kalimat cucilah kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, jadi jelas di situ adanya perubahan kata di situ menunjukkan perbedaan cara mencuci anggota tubuh kepala dengan yang lain-lainnya. Nah, begitu kaki dikasih batasan lagi. Apa batasannya Bu? Ka'bain, kedua mata kaki. Berarti waktu mencuci kaki ini Bu, tidak perlu sampai ke dengkul, apalagi nak basah sampai ke betis, ya. Ustaz panas, boleh, tapi selesai kelar dulu wudhunya tadi, baru cuci kakinya galo-galo. Kalau memang merasa panas, jadi gerakan itu harus di luar wudhunya. Nah, sama Bu, untuk kaki itu diselo-selo pakai kelingking, ya. Nah, kelingking dimasuk-masukin sela-sela jarinya, lalu ditarik ke pojok, cukup sampai kedua mata kaki, boleh lebih dikit. Nah, selesai 2 kali 3 kali lalu baru pindah ke kaki yang kiri. Dilakukan sama persis seperti kita mencuci kaki kanan tadi. Lalu kalau selesai Bu, selesai belum? Selesai. Tapi ada sikot lagi yang belum selesai. Apa? Doa setelah berwudu. Hadisnya Masya Allah. Kata Umar radhiyallahu anhu, siapa yang berwudu dengan sempurna lah selesai, summa yakunu, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Umar, berdasarkan sabda Nabi SAW, siapa yang selesai berwudu dengan sempurna, maksudnya urutan tadi lah digawainya lalu dia angkat tangan doa dengan doa yang tadi, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada syarikat sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Maka kata Rasulullah lewat hadis ini, maka akan dibukakan 7 pintu surga dan dia boleh milih mau masuk pintu yang mana. Lemah. Ibaratkan itu terserah mau masuk pintu yang mana, laju lah. Ini sebuah keistimewaan Bu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, wudhu itu adalah sempurna atau belum? Nah,